Pihak kepolisian sektor Cigudeg lakukan penyelidikan di balik tewasnya 3 orang akibat tenggelam di Danau Kuari, Desa Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jumat 14 Juli 2023. Gimana ya, kurang inilah gitu, datang ke rumah kerasukan katanya, bahkan sampai ada informasi pengen nambah 2 lagi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue, Jon Arya. Beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan dengan berita meninggalnya 3 orang setelah melakukan ritual. Lokasi ini terjadi di daerah Bogor, Jawa Barat. Ketiga korban baru ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah hampir melakukan evakuasi selama 15 jam lamanya. Ada fakta menarik yang tim Telusur jumpai di lapangan. Saat kami mendatangi lokasi tersebut, ternyata menurut warga sekitar, lokasi tersebut terbilang angker dan sering memakan korban jiwa. Sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur, yang punya pengalaman-pengalaman menarik seputar kejadian-kejadian mistis, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Nama saya Pak Acong dari Kampung Nuherang, Desa Tegalega, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor. Pak Cong, boleh diceritain nggak Pak asal-usul danau yang ada di tambang ini Pak? Asal usul mulanya, ya emang tadinya gunung bukit, nama gunungnya Gunung Pananjoan. Setelah itu dibuka sama perusahaan, terus digali, dibikin penambangan proyek batu. Terus menerus digali sampai dalam keluar air. Nah, langsung di stop karena mata airnya keluar nggak tahan. Itu. Kalau dari awal penggalian sampai akhirnya ditutup lokasi ini Pak, itu sejak kapan Pak? Kalau nggak salah 85, tahun 85. Awalnya Dibuka. tahun 85 dibuka. Untuk ditutupnya Pak? Ditutupnya tahun 2010 kalau nggak salah. Karena udah tidak memadai, satu getaran terlalu tinggi, ke rumah itu udah terlalu keras. Saking pada pecah kaca-kaca rumah, karena dalamnya udah melebihi perkampungan. Getaran yang dimaksud ini getaran dari aktivitas tambang ya Pak? Betul. Dari mesin-mesin yang digunakan? Iya, dari ledakan. Oke. Ledakan. Oh diledakan? Karena batu itu kan dibor dulu, baru diledakin. Oke. Pakai bahan-bahan peledak. Dari awal dibuatnya tambang ini sampai akhirnya ditutup, tambang ini tuh udah terkenal angker atau gimana nih Pak yang menurut Bapak nih Pak? Ya mungkin tadinya enggak karena aktivitas karyawan mungkin kalau dari dulunya angker pada takut. Makanya semenjak ditutup, nah baru. Nah, mungkin lelembut ya, dibilang lelembut. Penunggu-penunggu dari gunung-gunung lain yang dibongkar pindahnya ke sini. Memang kronologisnya saya tidak tahu kejadian tenggelamnya. Cuman saya jam 11 ada yang sulin, suruh ke danau karena saya yang jaga. Ada apa kata saya? Ada yang kecelakaan tenggelam di tengah danau. Ada yang diobatin. Ritual lah ceritanya, ritual. Tidak ada izin dari saya sebagai keamanan di sini di lokasi danau. Apalagi sama yang punya tempat. Intinya perusahaan. Yang punya perusahaan, walaupun perusahaan ini sudah tidak ada aktivitas, sudah lama, sudah tutup. Itu kejadiannya diantar sama keluarganya 5 orang, langsung turun ke bawah sekitar jam setengah 10 malam. Karena aktivitas saya sebagai penjaga di sini sampai jam 6, sampai jam 6.
karena tidak ada shift malam itu yang jaga di sini. Hanya siang aja sampai jam setengah 6 atau jam 6. Berarti pada saat kejadian itu terjadi di saat jam 10-an ya Pak ya? Jam 10. Untuk kejadian meninggalnya itu di jam 11. Ya sekitar jam 11-an. Itu ada berapa orang Pak yang di dalam Pak? Di dalam jadi korbannya 3 orang. 1 orang cuma dipegangin sama keluarganya 2 orang. Itu yang diobatin 1 orang. Oh awalnya 1 orang ini 1 orang. Lalu yang 2 ini? Nah, yang 2 menolong. Karena pas mau diobatin ada keberontakan. Berontak. Intinya kata sudah itu kumat gitu penyakitnya. Karena penyakitnya menurut informasi itu stres. Gitu. Pas dimasukin kepalanya, kena air, pengobatannya, baru dia berontak, ngamuk. Nah, ditahanlah sama 2 orang itu, sama saudaranya. Nah, udah beres, ada 2 kali berontak. Suruh mundur sama yang ngobatin, suruh mundur ke belakang, airnya udah segini. Berontak lagi. Nah disitulah mungkin akibat air. Nah, terus yang nolong sama yang ditolong itu saling tarik. Oke. Saling tarik, tungtunya masuk semua ke dalam. Jadi yang nolong sama yang ditolong itu saling tarik menarik. Akhirnya nggak sadar semua. Nggak sadar semua. Dari situlah nggak timbul lagi ke atas. Udah. Yang saudaranya yang lain itu pasrah. Tinggal ngasih informasi sama keluarga yang lain yang di rumah yang di kampung. Datanglah ke warga 1 orang ke saya. Gitu. Karena saya emang merangkap sebagai aparat, sebagai RT lah di kampung Nunggaherang ini. Berarti ada yang datang ke Bapak itu bukan di sini nih, tapi ke rumah Bapak? Ke rumah saya. Kalau bicara soal ritual nih Pak, di lokasi ini memang sering dijadikan tempat untuk ritual atau kejadian kemarin adalah ritual yang pertama kali dan ritual yang pertama kali memakan korban juga? Kalau untuk ritual dari dulunya emang tidak ada. Mungkin baru setahun 2 tahun, cuman itu doang sebetulnya. Yang ritualnya Bang Nari namanya, gitu. Cuman untuk kepribadian dia mungkin, gitu. Tidak ada lagi selain dia yang memandiin orang yang sakit atau ritual yang lain lah, nggak ada sama sekali. Kalau boleh tahu dukunya orang mana Pak? Dukunya aslinya daerah Parung Ciseeng. Nah, dia istrinya orang sini, udah tahunan di sini. Itu mungkin dia orang ngerti juga, ya kita juga. Emang kenal lama sama saya, cuman untuk kepribadian, untuk pengobatan saya tidak tahu. Gitu. Pak Cong, dari cerita yang tadi di awal nih kan, Pak Cong sempat bilang lokasi ini angker setelah tambangnya ditutup Pak ya? Iya. Kalau keangkeran sendiri tuh pernah terjadi apa nih Pak di lokasi ini Pak? Ada kejadian serem apa nih yang terjadi Pak? Ya kalau kejadian penampakan kalau sama saya emang sama sekali cuma 1 kali aja lah. Intinya 1 kali. 1 kali ada penampakan dari saya. Mungkin pengen kenal lah intinya. Itu. Tapi yang lain-lain nggak ada. Kalau suara-suara yang manggil ada. Itu. Sebelum ini kejadian ada yang manggil. Sebelum kejadian malam Rebo saya di sini. Nah, karena saya suka buka malam di sini, takutnya ya untuk membantu keamanan lah yang lewat gitu. Ada suara yang manggil. Kalau kata Sunda, kadieu gitu, kadieu gitu. Nah, udah cuma 2 kali sebetulnya. Nah, pas malam Jumatnya itu kejadian itu. Ya mungkin kita bukan suudon, bukan apa. Ya emang mungkin salah dengar mungkin dari saya gitu ya. Itu kejadiannya kan malam Jumat gitu. Ada aja firasatnya gitu. Sudah malam nih Pak ya? Iya. Kita sudah berada langsung di pinggir danau nih Pak. Ya di lokasi. Lokasi kejadian. Pak, boleh diceritain secara lengkap nih kronologinya nih Pak. Tadi kan di awal cuma sepotong nih kejadiannya nih. Seperti apa nih Pak kronologinya Pak? Ya kronologisnya ya emang lagi pengobatan
alternatif, pokoknya ritual yang diobatin punya penyakit, kata menurut saksi stres gitu ya. Intinya pengobatan aja, pengobatan di titik sini, di pinggir sekali, bahkan sampai menyentuh air pertama, pengobatan pertama dimasukin kepalanya, kena air, ada keberontakan dari si korban itu, terus dipegangin lagi, udah beres, pegangin lagi, suruh mundur lagi ke belakang, air sudah setengah, menurut informasi berontak lagi. Nah, disitulah keberontakan sampai tidak tertolong, karena yang nolong sama yang ditolong itu sambil saling menarik, langsung sudah tidak sadar semua masuk ke dalam. Waktu itu saya emang tidak mengetahui kejadiannya. Nah, jam 11 ada warga yang ke rumah, karena waktu itu emang sekaligus saya sebagai keamanan di lokasi danau ini, gunung ini, itu ada warga yang nyusulin ke rumah. Pak RT ada yang kecelakaan di danau katanya. Itu kata saya, ada apa? Coba aja tolong ikut ke sana ke danau. Saya pas lihat ke sini udah ada Bapak Lurah Cipinang bersama rombongan dari Cipinang. Itu karena yang diobatin itu warganya warga Cipinang. Gitu, sama paranormal itu. Pas itu udah rame, tim SAR juga, tim BPBD dari Bogor udah ada. Cuman waktu itu tidak ada gerak untuk penyelaman karena situasi malam, gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Gitu. Nunggu pagi, sekitar habis zuhur, habis Jumat sekitar jam 2-an baru tim gabungan dari tim Basarnas datang dari Jakarta, langsung evakuasi dilanjutkan. Alhamdulillah udah ketolong, udah keangkat dari danau, dalam danau. Dari proses pencarian korban yang dilakukan oleh tim Basarnas gabungan, itu kan dimulai sehabis sholat Jumat ya Pak? Ya. Untuk jenazahnya sendiri ditemukan jam berapa nih Pak setelah kejadian Pak? Sekitar jam tengah 2-an, semua memang terpisah karena di sini lokasinya bekas jalan mobil karena turun, jadi semakin dalam, semakin ke tengah, semakin dalam. Gitu, karena kayak kuali, dia bekas pengerukan alat berat dulunya. Gitu. Berarti dia posisi danau tuh seperti ini Pak ya? Posisi jalan. Semakin jadi ke kayak tengah, kuali, pas ke tengah kayak dalam. kuali dia. Gitu. Kalau untuk ketinggian air yang paling dalam di tengah danau itu berapa? 30 meteran. Kalau untuk kejadian ritual yang dilakukan oleh dukun yang ada di sini Pak ya, bisa dibilang dukun ya Pak, atau paranormal ya. Ini meninggalnya 3 orang yang ada di sini tuh ada sangkut pautnya dengan kejadian mistis atau gimana nih Pak? Saya jawab itu yang jelas, satu pasti di sini yang ada ikut campuran lah intinya. Satu emang kurang ada mungkin, karena dari sesajen itu ya intinya ada manggil gitu ya, dari minyak itu ada memanggil gitu. Cuman mungkin katanya kurang ada. Adapun masalah ikut campur yang daerah yang penunggu di sini, ya ada waktu dia kesurupan gitu. Disitulah gitu. Kalau ada yang informasi yang megang sampai dipegangin itu, mungkin kata saya enggak, karena ada sangkutan dari si korban itu dari batu. Sangkutan dari batu karena banyak ranting-ranting, pohon-pohon yang saya buangin dulu waktu penebangan ini. Gitu. Karena banyak rumput laut yang nempel di badan mereka. Rumput danau ya? Iya, dari tim SAR juga banyak yang nempel. Gitu. Karena udah tebal rumput lautnya. Tadi kan sebelum kita ke sini nih, saya sempat ngobrol sama Bapak nih, bahwa setelah ditemukannya 3 korban ini, kan banyak disaksikan warga ya Pak? Warga sekitar. Nah itu tadi Bapak bilang ada warga yang kerasukan. Kerasukan. Itu gimana ya. ceritanya Pak? Menurut informasi sama saya, ada yang kerasukan abis dari sini katanya. Mungkin dia gimana ya, kurang inilah gitu. Datang ke rumah, kerasukan katanya. Bahkan sampai ada informasi pengen nambah 2 lagi korban. Tapi mudah-mudahan di situ nggak terjadi lah gitu. Jadi yang kerasukan ini berbicara nih? Berbicara gitu. Orang Cipinang juga. Korbannya minta 2 lagi? Minta 2 lagi. Laki-laki perempuan? Perempuan, yang menurut informasi minta perempuan katanya. Semoga ini nggak terjadi Pak ya? Semoga nggak terjadi sama siapapun. Karena, gitu. Untuk warga yang kerasukan nih Pak,
Yang merasuki tubuhnya ini mengaku nggak sih Pak kalau dia itu siapa dan di mana tempat asalnya di sini gitu Pak? Oh, ya. Yang jelas dia emang dari sini. Cuman dia nggak ngaku siapa-siapa orangnya. Gitu aja. Saya dari mana, dari siapa namanya nggak. Pokoknya habis dari sini aja. Kalau untuk kejadian-kejadian yang sebelumnya nih Pak, mungkin Pak ya, sosok yang ada di sini pernah nggak sih merasuki pengunjung atau warga sekitar yang ada di sini nih Pak? Oh, ada. Waktu para perempuan yang main di atas, nah, sampai pada ketawa, namanya juga cewek, remaja ya kan, gitu. Dia sampai kerasukan, sampai sakitnya berbulan-bulan. Jadi nggak mau apa namanya, nggak mau geser dari badan dia. Yaitu alhamdulillah bisa didamaikan, alhamdulillah sampai sembuh sekarang. Gitu. Sosoknya nggak ketahuan tuh ya, maksudnya siapa? Perempuan juga. Perempuan juga. Ya. Kalau dari informasi juga nih yang saya dapat dari beberapa warga sekitar nih Pak, pernah ada satu kejadian orang yang jalan melalui jalan sini Pak, lebih tepatnya di atas ya Pak ya, itu dia terperosok ke jurang karena dia melihat adanya jalur yang besar Pak. Menurut informasi emang betul. Sekitar tengah malam mau habis pulang kerja. Habis pulang kerja ada informasi ada jalan dua katanya gitu. Mungkin dia tidak sadar ada jalan dua, dia ngambil jalan yang salah gitu. Ya terperosok lah. Nah, jatuh lah intinya jatuh gitu aja. Alhamdulillah tapi selamat lah. Gitu. Padahal jalur di atas tuh cuma Jalur di satu atas jalur satu, Pak ya. Cuma satu. Ya. Berarti memang tuh terjadi di sini Pak ya. Di atas sana? Iya di Di atas ya atas. Pak. Sekitar kawasan gunung ini, Gunung Danau, Gunung Penanjuan. Pak, tadi juga Bapak sempat cerita di awal kalau ada pengunjung yang lagi selfie nih Pak. Iya. Yang tiba-tiba di belakang itu ada sosok kuntilanak. Oh, itu. Itu gimana ceritanya Pak? Itu warga sekitar, warga sini juga. Satu desa ini ya mungkin iseng gitu ya. Iseng ngambil gambar karena cukup bagus. Maupun orang sini maupun sekitar orang-orang jauh dari kota juga emang suka foto-foto di sini di pinggir sana. Karena sini yang udah nggak masuk ke lokasi, dia ada ngambil gambar, pas kelihatan ada itulah sosok kuntilanak lah. Gitu. Itu posisi kuntilanaknya ada di mana Pak? Ada di pohon pisang, di daun pisang. Di daun pisang, posisi lagi duduk. Kalau orang nggak mungkin ya Pak? Iya. Karena kan daun pisang yang kita tahu Nah kan iya, nggak mungkin. lemah banget Ya, nih Pak. Kalau dipegang aja udah pasti Betul. doyong kan? Iya. Ini posisinya dia duduk. Saya sempat lihat videonya, emang alhamdulillah kelihatan gitu. Pakai pakaian putih. Itu kejadiannya tepat di sini atau di atas? Posisi di atas. Waktu ada warung di sana. Nah, ada warung di sana, di situ. Pas di situ di dekat warung. Kalau untuk kemunculan sosok kuntilanak nih Pak, sudah ada dari dulu atau memang baru-baru itu aja kejadiannya Pak? Baru itu doang, kelihatan itu kedengarannya. Itu. Karena dulu emang masih produksi, masih operasi lah PT ini. Jadi sekitar 5 tahunan lah nggak produksinya. Biasanya nih Pak, nih kalau untuk pembangunan atau pembuatan sesuatu yang baru nih, terutama di tambang, apalagi di awal-awal lokasi ini masih berbentuk gunung, sampai akhirnya dipecahkan dengan menggunakan peledak nih Pak. Ya. Pernah ada kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja yang ada di tambang ini nggak Pak? Waktu itu emang alhamdulillah tidak ada bahaya sama sekali tidak ada. Berarti aman ya? Aman. Semenjak ditinggal, nah inilah. Jadi kayak gimana? Sebutan orang itu angker katanya gitu, angker, serem gitu. Ya jelas pasti serem karena menurut saya orang-orang model-model yang lembut-lembut itu pengennya yang tempat sepi. Karena nggak mau terusik sama orang-orang yang model manusia gitu. Dia nggak mau diganggu, kita juga sama gitu. Yang penting kitanya harus sopan lah, gitu. Sopan, tertib, adab lah intinya. Warga desa ini lah, bisa desa nggak jauh, bukan dari perkotaan, bukan. Warga sini yang mau bikin buat pengantin ada aja, yang ke sini ngambil gambar gunung, batu di situ. Cuman informasinya emang gimana ya, kalau masyarakat awam gitu,
fotonya foto telanjang, bugil lah intinya, kurang-kurang sopan lah. Padahal itu tidak betul. Dan satu informasi juga yang saya dapat nih Pak, bahwa di danau ini tuh dijaga oleh 2 orang sosok kakek Nini. Bener gak tuh Pak? Betul, karena saya juga permisinya sama nama itu yang di sini, alhamdulillah gitu. Namanya Mbah Jambrong sama Nenek Jambrong. Itu menurut informasi juga dari tokoh masyarakat, tokoh dulu gitu, orang tua dulu. Juga sekalian di sini ada semacam kayak keraton, bahkan di sebelah gunung itu yang ada pengupasan batu itu, di sebelah kanan itu rombongan santri, kayak pakaian santri putih-putih semua. Yang di sini tentara semua sebelah sini. Oke, Gitu. berarti di masing-masing tempat ada sosok yang menunggunya Pak ya? Betul. Karena di sana udah ketahuan di sini terbelah. Batu siapa sih orangnya, yang manusia itu nggak bakalan bisa membelah batu. Di situ ada gurat batu, ke sini lain, ke sana lain, gitu. Kedua sosok ini pernah nggak sih dari warga sekitar ada yang menemukan sosok ini Pak? Ada kakek-kakek. Ya waktu itu di sini waktu ramai pengunjung tamu itu ada minta susu sama rokok jingko, kakek-kakek. Nah, pas dia minta ke warung ke Ibu Ipat, dibikinin susu. Susu itu masih panas, dia langsung ditenggak, diminum, seret. Nah, pas mau nawarin makan dia udah nggak ada. Nah, di depan di sini. Oke. Di belakang sana. Di warung ya Pak ya? Pas warung. Gitu. Dan sosok ini dipercaya adalah sosok Ya, Ki Jambrong. Mungkin gitu. Yang dilihat oleh warga nih atau saksi mata ya, Ya. untuk rombongan santri. Berarti ini kan rombongan lebih dari satu ya? Ya. Berarti banyak nih Banyak. Pak. Pakaiannya seperti apa tuh Pak? Pakaian peci putih. Kalau di ini namanya lempongnya, kalau kata Sunda itu lempong, itu perbatasan tempat. Di sini gintung. Gintung di sini tentara semua. Tentara. Oke, tadi santri kita udah bahas nih Pak. Ya. Kalau untuk tentara, kenapa bisa ada rombongan tentara? Nggak tahu juga kalau itu sejarahnya, saya juga nggak tahu. Pokoknya ada yang bilangin di sini Pak Cong, ini di sini santrinya, di sana tentaranya. Mungkin keamanannya mungkin dulunya gitu. Jadi ada perbatasan belahan batu, ada legok-legok gitu, kayak parit gitu ya. Di sini sebagai tentaranya, di sini santri. Pakaian peci putih, jubah putih semua. Kalau untuk tentara, pakaian yang dikenakannya pakaian apa nih? Pakaian hijau semua, kayak veteran dulu. Bahkan ada mengatakan air ini emang menurut cerita dulu ada penjara, saking lamanya berdoa, saking orang bertapa lah intinya. Orang bertapa sampai nggak ada yang meminta air gitu, meminta apa ya, pengobatan intinya dulu gitu. Sampai kesel, dibuang airnya, ditumpahin masuk sini gitu. Itu juga menurut informasi dari orang-orang tua gitu. Danau ini setelah kejadian itu kan ditutup ya Pak? Iya. Menggunakan polis lain ya Pak? Enggak. Itu kejadian ditutupnya secara resmi, itu terjadi sebelum kejadian atau setelah kejadian ini Pak? Sebetulnya emang sebelum kejadian juga emang dilarang. Karena di sini udah ada pelang. Pelang satu emang ada yang nyuri pelangnya. Ditaruh di pos satpam atau security. Nah, setelah kejadian apalagi di sini sudah tidak ada yang masuk lagi. Tidak diperbolehkan siapapun orangnya. Terkecuali mau ke gunung, mau ke kebun silahkan. Gitu. Karena apa? Karena takutnya ada kejadian, karena orang-orang masih punya penyakit. Gitu. Ada penyakit puyeng, apalagi yang mancing dekat-dekat pinggir danau gitu. Membahayakan. Gitu. Oke, alasan ditutupnya terjadi karena takut membahayakan warga Membahayakan warga sekitar. Gitu aja. Kalau Bapak kan sebagai RT ya Pak di lokasi ini ya Pak ya, dan warga sini asli ya Pak ya. Harapan Bapak nih Pak, atau harapan warga juga nih, ada nggak sih Pak tentang danau itu sebenarnya mau diapain atau mau seperti apa gitu Pak? Pokoknya harapan saya sama yang punya perusahaan ini ya untuk gimana ya, untuk memperluas masyarakat supaya tidak banyak lagi pengangguran gitu aja. Jadi untuk warga di sini ada kegiatan, silahkan mau pakai apa, mau dibuka lagi silahkan, mau bikin, yang penting buat warga senang aja gitu.
ada pemasukan, jangan sampai ada banyak pengangguran aja. Oke, berarti harapan Bapak nih, mungkin yang saya tanggap nih, di lokasi ini harusnya dimanfaatkan sebaik mungkin ya Pak ya? Nah, betul. Mungkin bisa dijadikan tempat wisata, Nah, ya. agar pengangguran di kampung ini juga berkurang. Banyak SDM-SDM yang Betul. disumberdayakan di sini ya Pak ya? Nah. Kalau untuk ritual-ritual kayak gitu nih Pak, yang ada di sini nih Pak, kira-kira ada pesan-pesan nggak nih untuk mereka nih? Informasi menurut saya mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi. Ini ya terakhir kali, karena cukup membahayakan siapapun warga sekitar maupun setempat. Jangan sampai ada sebagai ritual kayak ritual ini di sini di danau ini. Itu aja. Saya pesan kepada warga semua, warga sekitar desa Tegalega maupun desa yang lain, pokoknya jangan sampai ada yang ritual-ritual di daerah sini aja. Oke, semoga kejadian kemarin menjadi kejadian yang terakhir di lokasi ini Pak ya. Betul. Oke, Bapak terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Mau berbagi pengalamannya. Nanti setelah ini kita langsung telusur ke lokasi Pak ya. Oke. Untuk mengetahui di lokasi sini di mana aja nih titik kejadian-kejadiannya nih Pak. Lewat sini Pak. Yuk. Oke, silakan Pak. Pak, sekarang kita mau ke lokasi danaunya nih Pak ya. Di sebelah sini Pak. Ini kita sekarang berada di pinggiran danau. Ya. Lokasi ritual yang terjadi itu di mana Pak? Di sini. Tepat di depan kita Iya, ini. betul. Oh, berarti posisinya dia bersama teman-temannya ada di sini Pak ya? Di sini. Oke. Jadi ini di belakang, di samping kita ini adalah lokasi ritual yang harus merenggut 3 orang nyawa ya Pak ya? Betul. 3 nyawa dari korbannya ini tepat ditemukan di sini. Di jam 2 sore Pak? Jam 2 siang ya Pak ya? Habis Jumat. Oke, jadi karena kita berada di sini langsung nih Pak, kita titip Al-Fatihah ya Pak ya? Ya. Semoga amal ibadahnya Amin. almarhum Fulan bin Fulan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosanya diampuni. Amin. Semoga tenang di alamnya ya Pak ya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ini nggak kebayang situasinya nih, mungkin waktu kejadian ini nggak kondusif banget nih. Karena sebelum kejadiannya si korban ini tenggelam, sempat ada berontak ya Pak ya. Ini nggak kebayang nih kejadiannya itu seperti apa nih, kisunya tuh seperti apa nih. Nggak ketahan sama orang berdua. Oke Pak, di lokasi ini sekarang udah dipagar nih Pak. Iya. Waktu kejadian belum dipagar? Belum dipagar. Oke, ini mungkin penonton nggak bisa ngelihat ke sana karena lokasi ini udah dipagar sama Bapak ya Pak ya? Iya. Oke, berarti memang udah nggak bisa ada orang yang masuk ke sana lagi. Sama sekali. Siapapun orangnya tidak boleh memasukin areal danau ini. Betul. Lebih untuk keamanan ya Pak? Untuk keamanan. Betul. Oke, Pak Cong, sekarang kita ke warung nih Pak. Oke. Di mana? Sana ya? Sini. Silakan Pak. Oke, kita sekarang udah berada di bekas warung ya Pak. Bekas warung. Yang pernah ditinggali oleh warga setempat untuk berjualan. Dan di lokasi ini pernah ada sosok kemunculan yang diduga sebagai Ki Jambrong. Oke, jadi lokasi di mana nih Pak? Tepatnya di Pak? sini. Tepat di sini nih. Jadi lokasi ini warungnya nih, lokasi warungnya. Berarti pada saat masih aktif warung ini ramai pengunjung. Iya, ramai. Oke, ada berapa orang yang jaga warungnya Pak? Yang jaga warung sih emang cuma 2 orang. Itu cuma yang ngopi-ngopi, yang banyak makan banyak. Pada saat masih aktif sampai jam berapa sih aktivitas di sini? Aktif sampai jam 5. Jam 5 sore. Iya. Berarti jam 6 udah total nggak ada orang tuh? Iya, nggak ada. Oke, dari sini kita langsung ke depan ya Pak ya? Iya. Ke lokasi kemunculan sosok kuntilanak di pohon pisang. Iya. Itu di mana lokasi Pak? Di atas sana. Kita ke sana Pak ya? Yuk.
Oke, Pak Cong, ini kita sudah ada di jalan ya, Pak ya? Iya. Dimana tadi ada cerita di awal, Mm. kemunculan sosok kuntilanak yang dilihat sama anak-anak yang lagi Yang nongkrong ya, Pak nongkrong. ya? Itu posisi kuntilanaknya di mana, Pak? Di sini, Bu. Di pohon pisang sekali. Pas banget di belakang kita Iya. nih ya. Ah. Daun ini, Pak, berarti, Pak ya? Ini daun pisang ini. Berarti posisi mereka ada di sini? Ada di sini. Oke, jadi ini tempat di mana kemunculan sosok kuntilanak itu nangkring santai di atas pohon. Iya. Di atas pohon. Betul. Nah, kalau untuk jalan ini kan tadi yang dibilang juga ada cerita tentang jalan yang dilihat oleh warga tadinya Terbelah dua. sejalur menjadi terbelah dua. Ada dua jalur. Di sini juga? Iya. Di belah sana sedikit. Nah. Oh, berarti satu jalur ini ya, Pak? Iya, ya? satu jalur ini. Oke. Kalau ke atas itu tempat apa? Batu ya? Kalau sana batu. Oke, kita ke sana, Pak ya? Yuk, silakan. Silakan, Pak. Oke, sekarang kita sudah ada di tempat terakhir nih, Pak ya. Iya, puncak danau. Puncak danau. Iya. Jadi puncak danau itu ada di sini. Ah, iya, Karena di belakang ini sudah langsung menghadap ke danau. ke danau langsung. Wah, ini Pak tadi siang pemandangannya itu bagus banget, Pak. Kalau terlihat dari sini, Pak. Ini keren banget nih. Nah, tadi kan kita di awal itu ada cerita tentang jalan yang biasa ini dilewatkan sama warga sekitar nih, Pak. Iya, Di mana jalan ini bisa berubah menjadi bercabang-cabang. Dua. Lokasinya ini, Pak ya. Iya, ini. Oke, ini kalau dibilang jalur setapak ini hanya cukup untuk Satu dua jalur, mobil. satu jalur. Dua mobil, Pak ya. Iya, buat mobil. Lumayan lebar juga, tapi dilihat oleh warga sekitar pernah ada satu kejadian Jadi dua. jadi dua. Jadi dua. Dan akhirnya terperosok ke Nah, jurang. terperosok. Ya. Wah, oke. Ini lokasi terakhir kita tepat ada di puncak Danau Kuari. Danau Pak. Kuari, Gunung Panenjoan. Bekas tambang pasir dan batu. Pasir batu. Oke, Pak Cong, terima kasih banyak Ya, sekali lagi sama-sama, Pak Cong sama-sama. sudah mau menemani tim telusur nih Pak Sama-sama, ya, ya. untuk jalan-jalan di kampung halamannya. Ya. Dan semoga dengan adanya cerita ini dan kejadian ini ada hikmah yang dapat diambil dari Amin. sebuah kejadian ya Pak ya. Amin. Semoga kejadian kemarin adalah kejadian yang terakhir kalinya. Terakhir kali. Dan juga harapannya supaya ada tempat Tidak. ini jadikan tempat yang lebih Yang lebih bagus lah. Lebih layak lagi, untuk Pak. warga. Untuk gitu. warga Untuk setempat. warga sekitar. Oke. Nah. Oke, Pak Cong, terima kasih banyak sekali lagi. Salam Sama-sama, untuk keluarga sama-sama. di rumah. Semoga sehat selalu, Pak Cong. Amin, amin. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak sekali Ya. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus dulu, Pak. Waalaikumsalam. Oke, kita ke sana, Pak. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil dari kasus ini. Dan semoga tidak ada lagi korban jiwa di lokasi ini. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.